Bayangkan kalian sedang duduk di kafe di pinggiran Tel Aviv, dan tiba-tiba sirena Red Alert meraung. Kalian hanya punya waktu kurang dari 90 detik untuk mencari perlindungan. Di langit, sistem pertahanan miliaran dolar, Iron Dome dan Arrow 3 bekerja keras mencegat proyektil yang datang. Tapi malam ini berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, payung baja Israel bocor. Rudal Iran berhasil menyentuh tanah Tel Aviv. Bagaimana teknologi secanggih itu bisa ditembus oleh senjata buatan Teheran? Apakah ini awal dari runtuhnya dominasi militer Israel? Hari ini, kita bongkar fakta rahasianya. Rahasia pertama bukan pada kekuatan ledakan, tapi pada jumlah. Iran menggunakan taktik situation attack. Mereka mengirimkan ratusan drone Shahed 136 yang lambat, namun murah harganya hanya sekitar $20.000 per unit. Tujuannya bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membuat radar Israel lelah dan kehabisan amunisi pencegat. Sementara Iron Dome sibuk menembaki drone murah, Iran meluncurkan kartu as mereka, rudal balistik Geibar Shekan. Menurut laporan IISS International Institute for Strategic Studies, saat radar Israel terkunci pada ratusan target palsu, rudal balistik dengan kecepatan Mach 4 ini meluncur di celah kosong yang tidak tercover. Ini adalah matematika perang yang kejam. Iran menghabiskan ribuan dolar untuk menguras jutaan dolar milik Israel. Fakta kedua yang lebih mengerikan, Iran telah memperkenalkan Fatah, rudal yang diklaim memiliki kemampuan hipersonik. Apa artinya bagi Tel Aviv? Sistem Arrow 3 milik Israel dirancang untuk mencegat rudal balistik yang lintasannya bisa diprediksi seperti lemparan bola basket. Namun, Fatah memiliki Maneuverable Re-entry Vehicle (MARV). Berdasarkan analisis dari CSIS Center for Strategic and International Studies, rudal ini bisa mengubah arah di detik-detik terakhir sebelum menghantam target. Inilah alasan mengapa sirene di Tel Aviv terlambat berbunyi. Komputer pertahanan Israel gagal menghitung koordinat jatuhnya rudal karena jalur terbangnya yang zigzag. Hanya butuh 12 menit bagi rudal ini untuk terbang dari pangkalan di Tabriz, Iran, menuju pusat komando di Tel Aviv. Kenapa mata Israel seolah tertutup malam itu? Di balik serangan fisik, terjadi perang sunyi di spektrum elektromagnetik. Iran menggunakan teknologi electronic warfare untuk mengganggu sinyal GPS di wilayah Israel Tengah. Laporan dari Reuters per Maret tahun 2026 mengonfirmasi bahwa navigasi sipil dan militer di Tel Aviv mengalami spoofing. Rudal pencegat Israel membutuhkan koordinat presisi tinggi. Tanpa GPS yang akurat, rudal Tamir milik Iron Dome seringkali kehilangan target atau meledak di udara tanpa mengenai sasarannya. Iran tidak hanya menyerang dengan api, tapi mereka juga menyerang dengan algoritma yang melumpuhkan sistem navigasi lawan. Lebih jauh lagi, laporan intelijen dari Open Source Intelligence OSINT menunjukkan bahwa Iran telah menggunakan unit perang elektronik bergerak yang ditempatkan di kapal-kapal sipil di Laut Mediterania. Unit ini memancarkan sinyal frekuensi tinggi yang meniru tanda tangan radar rudal palsu. Hasilnya, komputer kendali pertahanan Israel di Tel Aviv melihat ribuan target hantu di layar mereka. Ini bukan lagi sekadar perang fisik, melainkan perang persepsi digital, di mana sensor tercanggih sekalipun bisa dikelabui oleh sinyal yang tepat. Namun, dampak paling nyata bukan hanya pada bangunan yang runtuh. Di bawah tanah Tel Aviv, di dalam bunker-bunker beton yang pengap, terjadi pergeseran mental yang masif. Warga yang selama ini merasa aman di bawah perlindungan payung baja, kini mulai meragukan masa depan mereka. Laporan dari The Times of Israel per Maret tahun 2026 mencatat lonjakan 400% permintaan layanan kesehatan mental di wilayah Gush dan Tel Aviv yang merupakan pusat inovasi teknologi global, kini lumpuh. Perusahaan-perusahaan multinasional mulai mengevakuasi staf asing mereka. Pertanyaannya kini bukan lagi kapan Israel akan membalas, tapi berapa lama masyarakat sipil bisa bertahan dalam kondisi siaga kiamat seperti ini? Serangan ke Tel Aviv ini membuktikan satu hal. Tidak ada benteng yang benar-benar abadi. Dunia kini melihat bahwa kombinasi drone murah dan teknologi rudal pintar bisa menembus pertahanan terkuat sekalipun. Pertanyaannya, apakah Israel akan membalas dengan nuklir atau
ini adalah awal dari negosiasi besar yang akan mengubah wajah Timur Tengah selamanya. Menurut kalian, apakah Israel harus tetap mengandalkan teknologi atau sudah saatnya jalur diplomasi dibuka lebar? Tulis teori kalian di kolom komentar. Saya Natari dari Fakta Rahasia. Tetaplah waspada, tetaplah kritis. Sampai jumpa di investigasi berikutnya.